Di kerajaan sihir Geranggaya, seorang Arkmage agung melegenda. Ia pahlawan yang membawa manusia menang dalam perang dunia lain yang kejam, dengan sihir dan kepemimpinan yang tak tertandingi. Ia menyelamatkan banyak jiwa dan membawa damai ke seluruh negeri, membuatnya dihormati, dikagumi, dan dicintai. Atau setidaknya itulah yang ia pikirkan. Di tengah perayaan besar untuknya, sang raja tiba-tiba mengeluarkan dekrit mengejutkan. Pahlawan penyelamat dunia itu akan diasingkan. Meski mengakui jasanya, raja menganggap kekuatan sang Arkmage terlalu besar dan berbahaya untuk era damai yang baru tercipta. Dan yang lebih buruk, anggur yang ia minum ternyata telah dicampur mantra penyegel. 4 bawahan setianya berbalik menuduhnya berkhianat. Sesaat sebelum akhir hayatnya, ia merapal mantra reinkarnasi rahasia, lalu bangkit 3000 tahun kemudian di rumah sakit modern. Saat sadar, ia menyadari telah terbangun dalam tubuh seorang siswa SMA bernama Shiobana Asuma. Sebuah kejutan karena nama anak itu sama persis dengan namanya. Alarm berbunyi dan tim medis bergegas masuk. Mereka terkejut melihat Asuma berdiri seakan tak terjadi apa-apa. Mereka menyebutnya keajaiban, karena ia seharusnya terbaring koma, tanpa harapan. Dokter mendekat untuk menepuk bahunya, namun Asuma sedang tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ia sadar mantra reinkarnasinya berhasil. Ia hidup dan sehat. Anehnya lagi, ia bisa memahami bahasa yang diucapkan para staf medis. Hal pertama di benaknya adalah memahami peradaban dunia baru ini. Ia pun bertanya pada staf di mana letak perpustakaan terbesar. Staf itu ragu-ragu, jadi ia menggunakan sihir pengendali pikiran pada seorang perawat agar memberinya petunjuk. Asuma melihat sebuah tas di kejauhan dan bertanya apakah tas itu miliknya. Perawat yang dikendalikannya mengiyakan, membuat sang dokter bingung mengapa wanita itu begitu patuh pada Asuma. Asuma lalu mengambil tasnya dan pergi dari rumah sakit tanpa menoleh. Di stasiun ia menemukan sebuah gawai di dalam tasnya. Karena tak mengenali benda itu, ia bertanya pada seorang wanita di sebelahnya. Ia menyebutnya lempengan logam, dan gadis itu memberitahunya bahwa itu adalah ponsel pintar. Asuma menggunakan kekuatan analisisnya pada ponsel itu dan menyimpulkan benda itu adalah perangkat ajaib yang bisa mengakses segalanya, termasuk perpustakaan yang ia cari. Tak lama kemudian, ia naik kereta, dan setelah menganalisis lebih jauh, ia sadar tak perlu lagi ke perpustakaan. Semua pengetahuan dasar tentang dunia ada di ponsel ini. Asuma juga menemukan bahwa dengan perangkat ajaib itu, semua orang dapat berkomunikasi dari jauh dan mencari informasi apapun secara instan. Ia menyimpulkan 3000 tahun telah berlalu sejak kepergiannya. Teknologi sihir telah mundur, digantikan oleh sains. Meski terlihat praktis, Asuma menganggapnya biasa saja, hanyalah sebuah trik murahan. Ia bisa melihat kini ia berada di dunia damai yang ia lindungi dengan segenap jiwa raganya. Tak lama setelah itu, ia tiba di rumah pemilik tubuh ini dan menemukan fakta bahwa seluruh keluarganya telah tiada. Di atas meja tergeletak sebuah buku harian. Saat membacanya, ia sadar pemilik tubuh ini ingin menyerah karena terus dirundung oleh teman sekelas, bahkan gurunya. Asuma melihat situasi yang lebih buruk saat membuka ponselnya, menemukan pesan-pesan tak menyenangkan yang terus masuk. Sebagian besar pesan itu berasal dari grup obrolan sekolah sihir Shibuya, tempat pemilik tubuh ini belajar. Keesokan harinya, Asuma muncul di sekolah mengejutkan semua orang yang mengenalnya. Mereka menghampirinya bertanya apakah ia baik-baik saja. Hal ini membuat Asuma bingung dan bertanya bukankah seharusnya ia berada di sekolah. Kemunculan Asuma yang begitu santai menimbulkan pertanyaan. Saat ia masih mencerna situasi, muncullah seorang pria berambut merah, Tanuji Kiro. Pria itu datang bersama gengnya. Begitu melihat Kiryo Asuma, langsung tahu bahwa dia adalah keturunan salah satu bawahannya dari 3000 tahun lalu. Kiryo mendekati Asuma dan berkata bahwa ia sudah memperingatkannya untuk tidak pernah lagi datang ke akademi. Kiryo mencibir Asuma, bertanya apakah sihirnya nyaris membuatnya lenyap dan kehilangan ingatan. Kiryo tertawa merendahkan Asuma, menyebutnya pecundang. Anak buahnya pun menyarankan untuk mengerjainya seperti biasa. Seketika Asuma sadar Kiryolah yang telah menindas pemilik tubuh ini, layaknya sampah. Hal ini menyulut amarah Aswanya dan ia memutuskan untuk menguji seberapa besar mana yang dimiliki tubuh itu. Sihirnya aktif, tanpa takut ia meninju wajah Kiryo. Semua yang melihat terbelalak kaget melihat Asuma berani menyerang. Anak buah Kiryo murka dan menyerang Asuma, tapi ia tak khawatir karena mana di tubuh ini terasa pas untuknya. Dengan mudah, Asuma berkelit dari para penyerang dan menaklukkan mereka dengan teknik bertarung sederhana. Ia lalu mencoba melepaskan mana miliknya. Gelombang sihir dahsyat terpancar membuat mereka semua tersungkur ke tanah. Merasa dipermalukan, amarah Kiryo memuncak. Dengan geram ia melepaskan meriam api neraka. Para siswa terperangah. Itu adalah mantra kuat yang terlarang digunakan di halaman sekolah. Para siswa berteriak panik pada Asuma, menyuruhnya menghindar jika tidak ingin celaka. Anehnya Asuma tak bergeming sedikit pun. Ia malah mengaktifkan tabir partikel pemusnah sihir. Jurus Asuma membelah meriam api itu. Ia lega, mantra andalannya masih berfungsi.
Kiryu terpaku saat apinya lenyap sebelum menyentuh Asuma. Para siswa yang menonton pun kebingungan. Mereka belum pernah menyaksikan hal seperti ini sebelumnya. Asuma memutuskan untuk menjadi lebih serius dan segera melesat ke arah Kiryu. Hal itu membuat Kiryu ketakutan. Ia tak menyangka si pecundang Asuma berani melawannya. Kiryu menganggap dirinya dan anak buahnya kaum elit yang bahkan tak seharusnya bisa disentuh oleh Asuma. Dengan murka, Kiryu melepaskan sihir dahsyat yang menyelimuti tubuhnya dengan api membara. Asuma mengenali sihir dari era kuno itu. Ia sadar kemarahan Kiryu telah membangkitkan potensinya. Dengan tubuh berkobar, Kiryu menerjang maju. Namun sebelum ia bergerak, Asuma sudah menyambutnya dengan pukulan telak di perut. Rasa sakit yang hebat menjalari tubuhnya. Asuma mengakhirinya dengan sentilan keras di kepala yang membuatnya terlempar. Saat suasana kembali tenang, Kiryu dan anak buahnya sudah terkapar di tanah mengerang kesakitan. Para siswa lain hanya bisa menatap dengan tatapan kaget sekaligus ngeri. Sementara itu, Asuma menganalisis struktur tubuhnya. Ia sadar mana latennya luar biasa, tapi staminanya sangat kurang. Kemudian di kelas Asuma berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak mengulangi tragedi masa lalu. Terlebih lagi, ia tak punya niat sedikit pun untuk mengampuni keturunan para pengkhianat itu. Tiba-tiba ia melihat sebuah perangkat aneh di atas meja dan bertanya pada gadis di sebelahnya. Gadis itu, benda apa ini? Shinomiya Lily mengungkapkan bahwa itu adalah smart rod, alat untuk mengaktifkan sihir modern berkecepatan tinggi. Asuma pun paham sihir modern pada dasarnya adalah perpaduan antara sains dan sihir. Mantra dari 3000 tahun lalu kini disebut sihir kuno dan para penggunanya sudah punah. Berkat kemajuan sains, sihir modern menjadi standar. Teori sihir modern terdengar asing bagi Asuma, tapi justru hal itu yang membuatnya menarik. Tiba-tiba Asuma sadar, ia bisa menciptakan sihir hibrida orisinalnya sendiri dengan menggabungkan sihir modern dan kuno. Dan pikiran ini membuatnya sangat bersemangat. Setelah guru menyelesaikan pelajaran, Asuma bertanya pada Lily, apakah kelas hari itu sudah selesai? Tapi Lily memberitahunya bahwa ada tes bakat bulanan yang dijadwalkan hari ini. Karena itu mereka semua menuju ke halaman sekolah. Beberapa saat kemudian mereka tiba di halaman sekolah dan disambut oleh guru mereka, George Todo. Ia memberitahu mereka bahwa tes hari ini sangat penting karena akan menentukan atribut mereka sebagai penyihir. Ia mendesak mereka untuk mengikuti tes ini dengan sangat serius. Karena masih banyak yang belum dipahami, Asuma meminta Lily menjelaskan tentang warna atribut. Lily mengungkapkan penyihir api berwarna merah, penyihir air biru, dan penyihir kegelapan hitam. Rupanya mana disalurkan melalui sirkuit di dalam tubuh untuk merapal mantra, tapi sirkuit itu punya kapasitas terbatas. Karena itu kebanyakan orang hanya menggunakan satu elemen. Pilihan inilah yang menentukan spesialisasi seseorang. Tak lama George memanggil Asuma ke panggung. Dengan wajah merendahkan ia bertanya elemen apa yang akan dipilihnya. Dengan penuh percaya diri, Asuma memberitahu George bahwa ia tak tertarik memilih elemen apapun karena merasa nyaman menjadi tak berelemen. George mengira Asuma hanya bercanda, tapi tatapan Asuma menegaskan kalau dia tidak akan memilih satu elemen pun. Sikap itu menyulut amarah George. Ia merasa Asuma sedang merendahkannya. Para siswa lain terperangah melihat Asuma memilih menjadi NEET. Mereka tak percaya ia sengaja mengambil jalan yang paling merugikan. Inilah pertama kalinya Asuma dipanggil sebutan untuk penyihir tanpa warna di era modern. Tapi ia sama sekali tidak khawatir karena mereka semua telah salah paham. Memilih satu elemen adalah sebuah kebodohan karena tetap tanpa warna adalah kunci untuk memakai mana seutuhnya. George mulai mengeluh, mempertanyakan bagaimana bisa orang serendah Asuma terdaftar di akademi. George mengancam akan memberinya pelajaran seperti biasa. Seketika Asuma sadar, dialah guru yang dulu selalu mengganggunya. George meremehkan potensi penyihir tanpa warna, namun Asuma menentangnya mengatakan, NEET adalah yang terkuat. Karena George tak mau percaya, Asuma mengusulkan mereka membuktikan teori itu dalam sebuah duel pura-pura. Asuma siap menunjukkan kekuatan sejati NEET yang tentu saja membuat sang guru semakin murka. Dia tak menyangka Asuma benar-benar serius menantangnya untuk bertarung. Karena itu, dia mengumumkan pada para siswa bahwa ada perubahan rencana mendadak. Ia memberitahu mereka bahwa tes bakat hari itu akan menjadi duel sungguhan tanpa batasan apapun. Lily langsung panik. Duel tanpa aturan melawan George, penyihir terkuat di seluruh fakultas. Sebelum pertarungan dimulai, George memperingatkan Asuma agar tidak menyesali apapun yang akan terjadi. Asuma dengan santai menjawab bahwa George seharusnya lebih mengkhawatirkan dirinya sendiri. Pertarungan pun dimulai. George langsung melepaskan 2 smart rod. Sambil menyombongkan diri, ia menggabungkan 2 serangan sihir modern, Brace Bomb dan Thunder Lance. Semua orang yakin Asuma akan kalah telak saat serangan itu melesat lurus ke arahnya. Namun di luar dugaan, ia dengan santai menahan serangan itu menggunakan perisai sihir. George terbelalak ngeri, pemandangan di depan matanya ini seharusnya mustahil terjadi. George melancarkan serangan bertubi-tubi, tapi Asuma masih menahannya dengan mudah, membuat semua orang terkejut.
George terus menyerang membabi buta, sementara Asuma berjalan maju sambil menepis setiap serangannya. Kepanikan mulai menjalari George, ia berteriak agar Asuma tidak mendekat. Dengan percaya diri Asuma mendekat menghancurkan Smart Road-nya, lalu melancarkan serangan telak ke bahunya. Asuma menyuruh George mengakui semua perbuatannya, atau ia akan mengubahnya menjadi debu. Sadar bahwa ancaman Asuma bukan main-main, George akhirnya mulai mengaku. Dia mengungkapkan bahwa dia selalu pura-pura tidak tahu saat Kiryu dan gengnya menindas Asuma. Bahkan saat Asuma mengadu padanya, ia malah ikut menyakitinya. Para siswa merasa ngeri dan kecewa mendengarnya, mereka pun bergegas mencari kepala sekolah. George jatuh berlutut, dan Asuma menatapnya dingin bertanya bagaimana rasanya dikalahkan oleh penyihir tanpa warna. Berkat duel itu, Asuma kini menjadi sosok yang disegani seolah terlahir, menjadi orang yang sama sekali berbeda. Setelah kelas selesai, Asuma kembali mendekati Lily untuk bicara yang tentu saja membuat gadis itu terkejut. Asuma berterima kasih atas bantuan Lily tempo hari, dan seketika wajah Lily memerah padam. Asuma membuat suasana semakin canggung saat ia mendekat dan bertanya apakah Lily mau pergi bersamanya. Mendengar pertanyaan itu, dunia Lily seakan berhenti berputar. Dengan wajah semerah tomat, ia dengan malu-malu mengiyakan ajakan Asuma. Namun kenyataan pahit menyadarkannya saat ia tahu maksud Asuma sama sekali berbeda. Ternyata Asuma hanya ingin ditemani berkeliling sekolah untuk melihat tempat-tempat penting. Setelah selesai, Asuma berterima kasih atas bantuannya, membuat Lily merasa bodoh karena sudah berharap lebih. Tak bisa menahan emosi, ia mulai mengomel. Saat Asuma bertanya ada apa, ia buru-buru bilang, tidak ada apa-apa. Untuk menutupi rasa malunya, ia membawa Asuma ke gedung terbaik di sekolah, yaitu ruang analisis sihir. Lily memberitahunya bahwa para siswa bisa menggunakan ruangan itu, asalkan mengajukan izin terlebih dahulu. Asuma lalu berkata pada Lily bahwa tur kelilingnya bisa berakhir di situ, karena ia sudah paham semuanya. Asuma berterima kasih tulus, berjanji suatu hari nanti akan membalas semua kebaikannya. Lily sangat terkejut melihat perubahan ini, dan bertanya apa dia benar-benar Asuma. Menurutnya Asuma terasa seperti orang yang berbeda sejak pagi tadi. Asuma mengakuinya ia merasa berbeda karena baru sadar dan ingatannya masih sedikit kabur. Ia pun meminta maaf, telah membuatnya cemas. Tapi dalam hati Asuma kagum dengan kepekaan Lily. Setelah urusan mereka selesai, Lily pergi sementara Asuma tetap di ruang analisis. Asuma menumpangkan tangan pada komputer, memerintahkannya menganalisis sihir kuno dan modern. Ia yakin bisa menciptakan sihir hibrida yang baru. Sebuah senyum terukir tak sabar mengujinya besok. Tiba-tiba sesosok pria muncul di sampingnya menanyakan apakah benar ia Asuma. Asuma tersentak, ia sama sekali tidak bisa merasakan kehadiran orang ini. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Izuya Katakura, salah satu dari S4. Asuma bingung dan Izuya menjelaskan artinya adalah 4 terkuat. Mereka adalah para penyihir terhebat di akademi, dan Izuya adalah salah satunya. Izuya berkata rumor tentang Asuma yang mengalahkan Kiryu anggota S4 lainnya sudah sampai padanya. Yang membuat Izuya takjub adalah fakta bahwa Asuma seorang penyihir tanpa warna. Namun Izuya mengaku tidak marah karena dia memang tidak menyukai cara-cara Kiryu. Karena itu, Izuya justru datang untuk menawarkan pertemanan pada Asuma. Dengan senyum lebar, ia mengulurkan tangannya. Asuma terdiam sejenak, lalu menyambut jabatan tangan itu. Saat tangan mereka bersentuhan, Asuma merasakan sebuah mantra samar diaktifkan. Ia menduga itu adalah sihir pelacak. Bukannya marah, Asuma justru terkesan. Izuya bisa memakai sihir modern tanpa Smart Road. Lebih dari itu, ia bisa melihat garis keturunan rekannya di masa lalu seorang penyihir angin. Setelah berjabat tangan Izuya pergi, Asuma tersenyum menerima tantangan tak terucap itu. Keesokan harinya, Asuma memesan ruang analisis di kantor fakultas. Ia mendapat jatah 1 jam mulai pukul 3 sore. Sepanjang pelajaran pikiran Asuma tak bisa fokus. Begitu sekolah usai, ia langsung bergegas ke sana. Fokusnya adalah sihir kuno Grand Panel, sebuah sihir yang dulu sering ia gunakan. Prosesnya adalah menarik mana dari atmosfer, lalu memadatkannya di dalam kerangka mana tubuh. Setelah jenis sihir yang akan dipakai telah ditentukan, mana dialirkan dari kerangka mana ke kerangka eksekusi, lalu lingkaran sihir menstabilkan prosesnya menjadi pola yang pasti. Intinya, keindahan dan presisi lingkaran sihir sebanding dengan keahlian penyihir saat mana mengalir dan sihir terwujud. Di sisi lain, sihir kuno hanya bisa digunakan oleh orang-orang terpilih. Itu karena tanpa bakat, sihir alami mana tidak bisa dimurnikan di dalam tubuh. Namun di era modern, kerangka mana internal dan eksekusi digantikan oleh organ bernama sirkuit mana berkat penemuan Smart Road. Smart Road secara otomatis menyuntikkan mana ke sirkuit tubuh, lalu secara buatan menciptakan lingkaran sihir untuk aktif. Singkatnya, proses ini membuat sihir dapat diakses semua orang tanpa memandang bakat bawaan. Namun karena proses buatan ini kekuatan sihir modern jauh lebih lemah dibanding sihir kuno, dan sudah jelas tanpa Smart Road sihir modern tidak bisa digunakan. Melihat semua ini,
Asuma menetapkan tujuannya menciptakan sihir hibrida gabungan teknologi kuno dan modern. Namun untuk itu, ia harus menguasai sihir modern hingga tingkat tertinggi dan menaklukkan semua atribut. Ia akan memakai komputer kuantum untuk menghitung teori dasar dari sihir hibrida ciptaannya. Asuma memasukkan semua data. Sambil menunggu hasil, ia memutuskan untuk mencari minum. Tiba-tiba tubuhnya terlempar ke sebuah ruang sihir yang aneh. Ia langsung sadar seseorang tengah menyerangnya menggunakan sihir modern. Masalahnya, ia tak bisa melihat penyerangnya. Seketika ia teringat hanya ada satu orang yang berhasil luput dari radarnya. Inilah Azuya. Asuma tak menyangka ajakan pertemanannya justru dibalas serangan tiba-tiba. Melihat Azuya yang tak ragu untuk memulai pertarungan, Asuma pun memutuskan untuk memberinya pelajaran tentang siapa seniornya. Asuma sadar mustahil Azuya menteleportasinya ke langit. Ini pasti sihir ilusi pengubah persepsi. Sihir yang sama seperti dulu. Asuma terkejut ternyata dia sama sekali tidak berubah. Walau begitu, Asuma penasaran apa yang terjadi jika ia terus terjun bebas. Tiba-tiba sekawanan monster sihir muncul dari kehampaan. Terpaksa Asuma memasang perisai. Ia sadar akan terus terdesak jika tak menemukan lokasi Azuya. Asuma menyusun strategi. Ia akan memakai sihir perlambatan untuk menghentikan lajunya. Namun mendadak ia menyadari sedang jatuh ke arah ladang ranjau sihir. Saat itu, ia paham Azuya telah memasang jebakan yang bereaksi pada setiap mantra yang ia gunakan. Asuma harus bertindak cepat. Ia wajib menghancurkan ranjau itu sebelum terjadi ledakan beruntun. Asuma mengira semua terkendali hingga tiba-tiba ia terlempar ke ruang hampa yang membuatnya sesak napas. Saat ia masih mencoba bertahan, serangkaian ledakan dahsyat mengguncang dimensi itu. Dan pada titik ini kesabaran Asuma akhirnya habis sudah. Asuma sadar jika tak bergerak cepat ia bisa dalam bahaya. Ruang sihir ini benar-benar rumit, bagaikan sebuah mahakarya. Ia sangat tahu cara kerja Azuya. Pasti anak itu bersembunyi di suatu tempat menikmati pertunjukan kejatuhannya dari jauh. Ini berarti seluruh dimensi ini tidak bergerak otomatis. Azuya pasti mengawasinya dari suatu celah. Asuma pun fokus 100% untuk menemukan titik pengamatan itu. Melihat itu, Azuya mengira Asuma telah menyerah. Tapi ia tahu lawannya takkan mundur begitu saja. Tiba-tiba sebuah ledakan maha dahsyat mengguncang segalanya. Ini karena Asuma memusatkan seluruh mananya dan melepaskannya dalam satu serangan besar. Azuya terperangah melihatnya. Namun Asuma tak berhenti, ia terus memperluas lingkaran sihir raksasanya. Tujuannya adalah untuk mengungkap keanehan dalam dimensi ini dan menemukan posisi Azuya. Setelah beberapa saat, ia akhirnya menemukan Azuya. Tanpa buang waktu, ia langsung menyerang titik itu. Sihir Azuya hancur dan pemandangan kembali ke ruang sihir yang semula. Ini membuktikan bahwa Azuya memang memakai sihir ilusi pengubah persepsi. Asuma pun keluar dari area itu dan menemukan Azuya yang sedang duduk santai. Asuma mendekat. "Kenapa kau menyerangku? Bukankah aku ingin kita berteman baik?" Azuya melompat gembira. "Kau persis seperti yang kubayangkan, Asuma. Kau dengan mudahnya menembus ilusiku dan terbang tanpa mantra. Kau sungguh luar biasa," puji Azuya. Azuya terus menari-nari membandingkan teknik Asuma dengan karya seni terhebat di dunia. Ia berkata bahwa Asuma sangat menakjubkan dan ia ingin sekali memahami sirkuit sihirnya. Tiba-tiba raut wajah Azuya berubah drastis. Tapi, yang paling kusuka adalah melihat hal indah hancur berkeping-keping. Sebelum Asuma sempat bereaksi, ia sadar Azuya selangkah lebih maju. Ia sudah masuk perangkap lainnya. Azuya pun mengaktifkan mantra sihirnya. Hujan meteor material bangunan di sekitar mereka melayang dan menghujam ke arah Asuma. Meski dihujani benda-benda tajam, Asuma tetap tenang. Tepat waktu ia menciptakan perisai untuk menahannya. Namun Azuya hanya mencibir. "Mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan." Azuya terus menghujani Asuma dengan berbagai material, memaksanya untuk terus menghindar. Asuma sadar Azuya sedang berusaha menyudutkannya. Tanpa ia sadari, Asuma sudah terkepung oleh material bangunan yang siap menghantamnya. Asuma terus bertahan, tapi Azuya mengejeknya. "Kau sudah mencapai batasmu." Lalu ia menarik sebuah pesawat ke arah Asuma. Aura Azuya berkobar di udara menegaskan bahwa Asuma kini berada dalam dunianya. Azuya menantang Asuma, "Aku penasaran, bagaimana kau akan menahan seranganku kali ini?" Asuma mengangkat tangannya, namun seluruh indranya tetap waspada pada sekeliling. Sementara itu, Izuya bersiap untuk melancarkan serangan jarum andalannya. Tapi saat jarumnya melesat Asuma, justru membatalkan mantra pelindung pesawat. Ini membuat Izuya terkejut saat melihat pesawat itu mulai berjatuhan. Namun semua itu hanyalah ilusi, serangan utamanya adalah jarum itu sendiri. Asuma sudah membaca taktik ini dan menangkapnya dengan sangat mudah. Asuma tersenyum mengejek mengatakan kalau semua rencananya sudah terbaca. Asuma menjelaskan bahwa sihir angin yang menjatuhkan puing-puing itu hanyalah sebuah pengalih perhatian. Izuya memang menjatuhkan benda asli, namun ia menambahkan ilusi pesawat untuk memancing perhatian lawannya. Saat perhatian Asuma teralihkan, ia meluncurkan jarum sihir dengan mantra pengganggu kesadaran. Itulah serangan yang sebenarnya. Asuma tersenyum, bahkan jurus andalan Izuya hanyalah gertakan.
Asuma memuji usahanya tapi semua itu sia-sia di hadapannya. Izuya tidak bisa menerima kenyataan ini. Ia berkata mustahil Asuma bisa melihat sihirnya karena tak ada penyihir yang mampu melakukannya. Izuya menambahkan hal itu hanya mungkin jika orang itu adalah archmage legendaris dari 3.000 tahun yang lalu. Saat itu Asuma berkata, karena sihir Izuya hebat, ia akan mengakhiri pertarungan ini dengan cepat. Ia melesat ke arah Izuya secepat kilat dan mengatakan bahwa Izuya terlalu banyak memakai sihir di depannya memberinya celah untuk menganalisis. Asuma menaruh tangannya di dada Izuya dan melepaskan segel sihir yang mengirimkan getaran menyakitkan ke tubuhnya. Efek sihirnya langsung terasa. Izuya menjerit kesakitan sebelum akhirnya jatuh pingsan. Asuma berdiri tegak di atasnya dengan senyum kemenangan di wajahnya. Saat Izuya tak sadarkan diri, ia memimpikan leluhurnya dari 3.000 tahun silam. Leluhurnya itu ternyata cukup dekat dengan Asuma dan menganggapnya sebagai sebuah mahakarya. Meski dekat dengan Asuma, leluhur Izuya selalu menjaga jarak dari anggota tim lainnya dan cenderung menghindar. Kiryu mengira leluhur Izuya pemalu, tapi rekan lainnya merasa tidak disukai olehnya. Rupanya leluhur Izuya merasa yang lain tidak menghargai seni dan ia tak mau bergaul dengan orang-orang seperti mereka. Tepat ketika hubungannya dengan Asuma berjalan dengan sangat baik, ia tiba-tiba diberitahu bahwa raja telah mengeluarkan dekrit yang menyatakan Asuma adalah seorang pengkhianat. Leluhur Izuya tak mau percaya, baginya mustahil Asuma akan mengkhianati mereka semua. Namun rekannya bersikeras karena sang raja punya kekuatan melihat masa depan yang tak pernah salah. Hati leluhur Izuya hancur. Ia yang menganggap Asuma sebagai mahakarya bertanya-tanya mengapa ia tega mengkhianati kerajaan. Izuya mempertanyakan hal yang sama saat ia tersadar di ruang perawatan. Karena tidak mengalaminya langsung, ia percaya apa yang dilihatnya barusan hanyalah sebuah mimpi buruk. Saat Izuya mencoba menenangkan diri, Asuma muncul sambil menawarinya minum. Ia mengatakan bahwa itu adalah minuman elektrolit yang mengandung gula. Asuma menyarankan Izuya untuk segera meminumnya karena ia telah banyak kehilangan cairan. Izuya terkejut dan bertanya mengapa Asuma mau repot-repot membantunya. Asuma menyebutkan bahwa Izuya terkena mantranya secara langsung, jadi mustahil ia bisa baik-baik saja. Meskipun demikian, ia memberitahu sirkuit sihir Izuya masih stabil dan sepertinya tidak ada kerusakan permanen. Saat itu Izuya melihat handuk di tangan Asuma. Ia pun sadar Asuma telah merawatnya selama ia tidak sadarkan diri, dengan senyum cerah di wajahnya. Asuma berkata ia melakukan itu karena tidak ingin kehilangan penyihir berbakat seperti Izuya. Dengan suara pelan Izuya berterima kasih dan mengatakan tak semua orang berpikiran sempit seperti Kiryu. Izuya mengakui kekuatan sihir Kiryu luar biasa, tapi ia sama sekali tidak setuju dengan pemikirannya. Izuya lalu mengungkapkan ia ingin melihat seberapa kuat Asuma hingga mampu mengalahkan Kiryu. Izuya kemudian menundukkan kepalanya meminta maaf atas nama Kiryu atas semua perbuatannya. Asuma tersenyum dan berkata Izuya bukan orang jahat. Ia akan melupakan soal penyergapan tadi. Namun sebagai gantinya Asuma ingin mereka membuat sebuah kesepakatan. Azuya menanyakan apa tawarannya dan Asuma mengungkap rencananya, yaitu mengajak Azuya keluar dari S4 untuk membentuk faksi baru di akademi. Asuma berani mengambil risiko ini karena Izuya tak lagi memiliki ingatan dari 3.000 tahun yang lalu. Asuma sadar betul untuk mencapai tujuannya di era ini, ia memerlukan sekutu yang kuat. Asuma menatap Izuya berkata bahwa ia mengandalkannya untuk melangkah bersama menuju masa depan yang dicita-citakan. Izuya begitu terkejut, sekaligus merasa sangat terhormat atas tawaran itu. Tanpa ragu, ia langsung turun dari ranjangnya dan berlutut di hadapan Asuma, menyatakan sumpahnya untuk mengikuti jejaknya. Asuma sedikit tertegun karena sikap Izuya mengingatkannya pada momen yang sama, persis 3.000 tahun silam. Tiba-tiba pandangan Asuma beralih ke pintu, menyadari ada seorang perawat yang diam-diam mengintip. Wanita itu pun keluar dengan canggung mengaku tak bermaksud menguping. Merasa urusannya selesai, Asuma pun bersiap untuk pamit. Namun sebelum pergi, ia menyerahkan sebuah diagram yang berisi analisis sirkuit sihir Izuya pada perawat itu. Asuma berkata, ia bisa menjadikannya referensi. Tapi saat melihat diagram itu, sang perawat hampir tak percaya pada penglihatannya. Ia tak menyangka ada analisis yang bisa dibuat dengan begitu detail dan akurat. Sontak ia berteriak meminta Asuma berhenti, lalu menawarinya untuk bergabung di lembaga penelitiannya sebagai siswa khusus. Asuma hanya berbalik sambil tersenyum simpul, lalu menolak tawaran itu. Ia berkata, sudah cukup nyaman dengan kehidupannya di akademi. Setelah pergi Asuma, langsung menuju ruang analisis sihir untuk melanjutkan penelitiannya yang sempat tertunda. Tak lama kemudian, komputer pun selesai menganalisis semua data yang ia masukkan. Hasilnya sungguh luar biasa. Teorinya direkomendasikan untuk dipresentasikan di konferensi akademik sebagai sebuah sistem sihir baru. Asuma tersenyum puas, firasatnya ternyata benar. Inilah fondasi bagi sihir hibrida yang menggabungkan metode kuno dan modern. Asuma tahu langkah selanjutnya adalah mengubah setiap formula sihir agar sesuai dengan kegunaan spesifiknya. Setelah itu, ia akan menyesuaikannya dengan sirkuit sihir
sekaligus memverifikasi kecocokannya dengan berbagai elemen. Perjalanannya masih sangat panjang. Nampaknya ruang analisis sihir ini akan segera menjadi rumah keduanya. Asuma bertekad untuk melampaui semua sihir kuno yang ia kuasai demi menciptakan sebuah sihir baru yang revolusioner. Keesokan harinya di kelas, seorang guru menaruh curiga pada Asuma. Nilainya yang naik drastis membuatnya dituduh telah berbuat curang. Untuk mengujinya, sang guru menyuruh Asuma maju ke depan untuk mengerjakan soal yang ada di papan tulis. Asuma melangkah dengan percaya diri. Ini saatnya membuktikan kalau seorang NEET bukanlah pecundang. Ia pun mengambil kapur. Ia mulai menuliskan jawaban menyelesaikan persamaan rumit itu dengan detail yang membuat guru dan semua siswa terperangah. Asuma bahkan menjelaskan asal-usul dan kegunaan dari persamaan itu yang ternyata menjadi dasar penemuan Smart Rod. Mendengar penjelasan itu, sang guru benar-benar tak bisa berkata-kata lagi. Ia tak punya pilihan lain selain mengakui jawaban Asuma benar dan menyuruhnya kembali ke tempat duduknya. Sang guru masih terpaku di tempatnya. Asuma baru saja memecahkan soal yang seharusnya berada di level universitas. Saat Asuma kembali ke bangkunya, Lily tak bisa melepaskan pandangannya dari sosok pria yang terlihat begitu keren dan santai itu. Saat makan siang, hampir seluruh kelas mengerubungi Lily, memohon padanya agar mau mengajak Asuma untuk berteman dengan mereka. Sadar tak akan bisa tenang jika menolaknya, Lily akhirnya memberanikan diri untuk berbicara dengan Asuma. Lily pun bertanya apakah Asuma ada waktu luang sepulang sekolah untuk pergi ke kafe di Ebisu bersama teman-teman sekelas. Awalnya Asuma menolak tawaran itu, tapi melihat Lily akan merasa malu jika ia tak ikut, ia pun mengubah keputusannya. Sontak seluruh kelas bersorak, kegirangan saat mendengar jawabannya. Mereka bahkan merasa ini adalah hari terbaik dalam hidup mereka. Sementara itu, seorang gadis misterius tampak mengawasi Asuma dari kejauhan dengan tatapan yang penuh niat buruk. Beberapa saat kemudian, Asuma dan teman-teman sekelasnya pun tiba di kafe yang dituju. Tapi Asuma bahkan tak bisa beristirahat sejenak karena semua siswa kini sangat penasaran dengan segala hal tentang dirinya. Lily yang melihat situasi itu pun merasa jengah dan meminta teman-temannya untuk bertanya satu persatu agar lebih tertib. Asuma pun mulai menjawab semua pertanyaan mereka, dari makanan favorit hingga apa enaknya menjadi seorang NEET. Bahkan saat ia mencoba melewatkan sebuah pertanyaan, para siswa dengan cepat langsung mengingatkannya. Kemudian Asuma mengungkapkan bahwa orang yang paling dekat dengannya adalah Lily. Pengakuan itu sontak membuat Lily hampir pingsan. Tapi ia berusaha keras menahan diri, tak ingin kejadian dulu terulang kembali. Namun emosinya tersalurkan pada cangkir di tangannya, meremasnya begitu kuat hingga isinya tumpah ruah. Anehnya Asuma malah menghiburnya karena minuman yang tumpah membuat Lily semakin bingung. Lily lalu menjelaskan bahwa para siswa penasaran padanya karena tak ada yang mengambil kursus elit. Rupanya definisi hebat bagi mereka bukanlah sekadar tentang pendidikan pekerjaan atau pelatihan. Namun mereka semua yakin Asuma adalah kasus yang berbeda. Baginya kata itu berarti terampil cerdas dan luar biasa. Mendengar itu Asuma tersenyum tipis dan berkata bahwa tebakan mereka mungkin ada benarnya. Lily tak habis pikir bagaimana Asuma bisa begitu santai menanggapi semua perkataan mereka. Saat meninggalkan kafe, mereka bertukar kontak dengan Asuma yang membuat mereka semakin gembira. Sementara itu, sepasang mata mengawasi Asuma dari jauh mengirimkan lokasinya pada bos mereka. Asuma langsung merasakan kehadiran itu dan menyuruh Lily waspada. Tiba-tiba sekelompok siswa elit menghadang jalan mereka. Asuma bertanya kenapa mereka di sana, tapi semua bungkam hingga sebuah mobil mewah berhenti di depan mereka. Para siswa itu segera memberi jalan seolah menyambut seseorang yang sangat penting. Begitu pintu mobil terbuka, teman-teman, Asuma panik. Sosok yang keluar adalah salah satu anggota S4. Pria itu mendekati Asuma memperkenalkan diri sebagai Fukat Shion, ketua serikat klub akademi. Tanpa ragu Asuma tahu, dia adalah Shion yang sama dari 3.000 tahun lalu. Shion lalu berkata pada Asuma bahwa ia dengar tentang bantuannya kepada Azuya, dan karena kelompoknya tak mau terus berhutang budi, ia memutuskan menantang Asuma dalam duel sihir. Lily terperanjat mendengarnya. Asuma menoleh dan bertanya padanya apa itu duel sihir. Lily ngeri menyadari Asuma tak tahu apa-apa. Ia pun berbisik menjelaskan arti duel sihir yang sebenarnya. Karena Asuma tak kunjung menjawab, Shion melepaskan aura bertarungnya yang mengerikan untuk menekannya. Asuma menganalisis aura itu, menyadari itu adalah hawa pertarungan yang ditujukan padanya dan teman-temannya. Asuma sadar Shion tak akan segan-segan melibatkan teman-temannya, asal ia mau menerima duel itu. Anggap saja sebagai hiburan, Asuma pun memutuskan untuk menerima tantangan tersebut. Begitu setuju Shion, menyarungkan pedangnya dan berkata, duel akan diadakan besok pagi di arena pusat akademi. Asuma tersenyum. Ia tak cemas sedikit pun, malah siap menunjukkan pada Shion siapa yang lebih unggul. Malamnya Asuma berada dalam mimpi jernih, menyelami alam bawah sadar, dan pikirannya yang tersembunyi.
Asuma melihat ini sebagai kesempatan emas untuk mencari tahu tentang pemilik asli tubuhnya. Ia ingat saat berinkarnasi, ada sisa mana yang tak terpakai dalam sirkuit sihir tubuh ini. Karena belum tersentuh, ia yakin bisa membaca pikiran pemilik asli tubuhnya jika ia memeriksanya. Ia juga percaya pasti ada sisa kesadaran dari Asuma yang lama di dalam benaknya. Untuk melakukannya, ia perlu sihir untuk mengekstrak jiwa, tapi ia sadar tak ada sihir kuno untuk hal ini. Sebagai seorang jenius, tentu saja ia memutuskan untuk menciptakan sihirnya sendiri. Ia menyukai ide itu. Ia mulai merangkai semua formula yang dibutuhkan dan berhasil. Ia tersenyum berhasil menciptakan sihir baru di ruang mentalnya. Asuma yakin dialah satu-satunya dalam sejarah yang bisa melakukannya. Seperti dugaannya, Asuma berhasil menarik keluar kesadaran dari tubuh itu. Asuma mudah panik melihat tiruan dirinya berdiri di hadapannya. Ia bertanya dengan cemas di mana ia berada. Tapi tiba-tiba kepalanya berdenyut hebat membuatnya jatuh berlutut menahan sakit. Itulah alasan kenapa ia akhirnya kehilangan kesadarannya. Setelah itu ia berakhir di rumah sakit dalam kondisi koma. Ia bertanya pada Asuma, apakah semua yang dilihatnya barusan nyata? Asuma mengiyakan. Ia menjelaskan bahwa saat ini ia sedang meminjam tubuhnya dan meminta maaf untuk itu. Namun Asuma muda tak keberatan, karena tanpanya ia mungkin tak akan pernah sadar kembali. Asuma muda lalu bertanya kenapa seseorang dari 3.000 tahun yang lalu bereinkarnasi ke dalam tubuhnya. Asuma pun menjelaskan semuanya perlahan. Mendengar itu, Asuma muda hampir tak bisa mempercayai telinganya. Asuma pun menceritakan saat Kiryu dan guru itu merundungnya. Tapi Asuma berhasil menaklukkan mereka, bahkan lawan kuat lainnya. Semua itu ia lakukan demi melindungi tubuh mereka. Asuma muda panik sadar ia akan menjadi pusat perhatian di sekolah. Tapi itu tak jadi masalah lagi, karena dirinya kini telah tiada. Asuma muda lalu mengungkap ingatannya. Saat koma hujan meteor melintas dan tersedot ke lubang hitam raksasa. Namun di dalam kegelapan itu, secercah cahaya berhasil menarik perhatiannya. Ia bercerita cahaya itu berkelip seakan sedang berjuang, dan ia memutuskan untuk menggantikan posisi cahaya itu. Ia sadar dirinya ingin pergi, tapi tetap hidup. Sedangkan Asuma tua ingin hidup tapi takdir berkata lain. Asuma muda tersenyum, mungkin inilah takdir yang seharusnya terjadi. Tapi Asuma tua menolak. Mereka adalah dua jiwa dalam satu raga, tak ada yang bisa menjadi Asuma seutuhnya. Dengan yakin Asuma berkata, ini adalah kisah mereka dan berjanji akan mewujudkan mimpi Asuma muda. Senyum terukir di wajah Asuma muda, air mata haru mengalir mendengarnya. Mereka berjabat tangan, ia berterima kasih. Asuma muda lega karena keinginannya akan terwujud. Asuma muda lalu bertanya apa yang bisa ia bantu. Asuma pun menceritakan pengalamannya di kafe. Ia memberitahu Asuma muda soal Lily yang meneriakkan mantra aneh semua yang kau ubah jadi moka putih. Hal ini membuat Asuma bingung, ia pun meminta Asuma muda untuk mengartikannya. Asuma muda tertawa mendengarnya dan berkata, ia tak keberatan membantu. Tapi tubuhnya mulai memudar waktu mereka telah habis. Asuma muda berterima kasih karena telah membawanya kembali. Sebelum lenyap, ia berjanji akan terus menyaksikan kisah mereka. Saat Asuma terbangun, ia sadar Asuma muda hanyalah sisa ingatan. Namun di saat yang sama, ia bertekad mewujudkan semua keinginannya. Sementara itu di kediaman Shion, ia duduk di depan kristal raksasa, Wutsitraide Orichalcum, milik turun-temurun keluarga Fukata. Benda itu pada dasarnya adalah logam paling keras di planet ini, dan setelah Shion selesai bermeditasi, ia mengiris logam itu hingga hancur berkeping-keping. Saat itu gadis aneh penguntit Asuma muncul di tempat latihan Shion. Ternyata dia Mizuhara Miune, salah satu dari S4. Miune terkesan melihat pedang Shion memotong logam itu dengan mudah. Shion lalu memberitahu Miune kalau ia sudah menonton videonya dan kaget melihat Izuya dan Kiryu kalah telak. Shion mungkin masuk S4 karena status, tapi ia sangat menghormati Izuya dan Kiryu. Baginya mereka adalah perwujudan dari gengsi akademi. Karena itu, ia takkan berbelas kasih pada siapapun yang mengancam gengsi akademi. Miune setuju jika Shion meremehkan Asuma. Karena penampilannya, ia hanya akan menyesal seperti yang dialami Izuya dan Kiryu. Shion lalu menghunus pedangnya dan bersumpah di bawah sinar bulan untuk mengalahkan Asuma. Ia tak peduli apa yang terjadi pada Asuma, karena wibawa akademi jauh lebih berharga dari nyawa manusia. Miune senang mendengarnya menyuruh Shion merusak wajah tampan Asuma. Ia pun bertanya soal senjata rahasia Shion. Tapi Shion tak yakin pertarungan itu layak untuk senjata rahasianya. Ia yakin kemampuannya sudah cukup. Dan hari duel pun tiba. Asuma tampak sangat bersemangat. Duel sihir adalah pertarungan resmi antar siswa yang sepenuhnya mengandalkan sihir. Rupanya peringkat siswa di akademi ini ditentukan oleh hasil duel sihir. Dan seperti biasa peringkatnya dimulai dari F hingga S. Siswa peringkat tinggi mendapat hak istimewa. Itulah yang Asuma pelajari dari Lily di ruang tunggu. Lily mengira Asuma sudah tahu, karena hal itu adalah pengetahuan umum bagi semua siswa. Tapi Asuma mengaku baru pertama kali mendengarnya, dan berterima kasih pada Lily atas informasinya. Lily terhenyak mengira Asuma
masih terbelenggu oleh ingatan yang kacau. Karena itulah ia bertekad untuk selalu ada di sisi Asuma. Tiba-tiba ia sadar sedang berada di ruang tunggu Asuma, dan pikirannya mulai melayang seperti biasa. Suara Asuma yang memanggil namanya membuyarkan lamunan manisnya. Asuma lalu menunjukkan dua dasi hitam dan putih meminta pendapatnya mana yang lebih pas. Lily menunjuk dasi hitam dan Asuma berterima kasih atas masukannya. Asuma kemudian bertanya apakah menaikkan peringkat akan memberinya lebih banyak waktu di ruang analisis sihir. Lily mengiyakan tak menyangka justru ruang analisis sihir yang jadi pikiran utama Asuma. Asuma lalu berkata kalau Shion menjulukinya sebagai biang keladi di sekolah. Lily pun membenarkannya dengan menunjukkan sebuah artikel berita tentang pertarungan mereka. Di media Shion menyatakan tekadnya untuk memberi pelajaran pada Asuma yang dianggap merusak akademi. Bahkan saat Asuma membaca artikel itu, raut wajahnya tak berubah sedikit pun, membuat Lily terheran-heran. Lily takjub dengan ketenangan Asuma. Lawannya adalah Shion Master Pedang Sihir Jepang dan donatur miliaran bagi akademi. Itulah alasan kenapa tak ada seorang pun di akademi yang berani melawannya. Lily memperingatkan Asuma, walau ia benar opini publik pasti akan diputarbalikkan untuk memihak Shion. Asuma terdiam sejenak merenung, lalu ia mengabaikan semua kekhawatiran itu. Ia lalu bertanya pada Lily soal penampilannya. Terpesona oleh auranya, Lily meyakinkan dasinya terlihat sempurna. Setelah itu Asuma pun bangkit siap untuk duelnya. Lily terpana melihat tak ada keraguan di matanya membuatnya bertanya-tanya apakah Asuma mendengarkan ucapannya tadi. Di perjalanan menuju arena, ia berpapasan dengan Izuya. Keduanya saling melempar tatapan penuh makna. Sementara itu, Shion sudah tiba di arena, disambut sorakan para elit yang menyuruhnya menghabisi Asuma. Tak lama kemudian Asuma pun menampakkan diri. Shion memujinya karena tak melarikan diri yang dibalas Asuma dengan tenang. Tiba-tiba Shion bertanya, "Siapa engkau sebenarnya?" Pertanyaan itu mengejutkan Asuma. Ia khawatir Shion tahu kalau dirinya adalah seorang reinkarnator. Shion berkata, ia tak main-main karena Asuma bisa mengalahkan Kiryu dan Izuya yang jelas bukan sekadar keberuntungan. Itulah alasannya ia bertanya siapa Asuma sambil melepaskan aura pertarungan yang dahsyat. Namun Asuma sama sekali tak goyah oleh tekanan itu. Ia hanya menjawab, "Aku adalah Asuma." Shion terkesan melihat Asuma tak gentar sedikit pun saat ia mencoba mengujinya dengan aura pertarungan miliknya, dan ia mengaku tak akan meremehkannya. Shion menyatakan akan menghadapinya dengan seluruh kemampuannya dan menghancurkannya dengan sekuat tenaga. Asuma justru tersenyum mendengarnya. Ia berkata pada Shion, "Itu yang kuharapkan," dan memastikan ia juga tak akan menahan diri. Tepat saat wasit akan memulai laga, Shion menyuruhnya berhenti sejenak. Shion lalu menawarkan belas kasihan pada Asuma sebagai kebiasaan mulia keluarga Fukata. Shion berkata, jika Asuma menyerahkan surat pengunduran diri sekarang, ia akan membiarkannya kalah secara wajar. Dengan begitu, Asuma takkan terluka meski para penonton yang berkumpul mungkin akan kecewa. Shion menanyakan keputusan Asuma, namun Asuma justru berpaling pada wasit untuk bertanya sesuatu. Asuma bertanya pada wasit, bagaimana peringkatnya akan berubah jika ia memenangkan duel ini. Wasit menjelaskan bahwa Shion saat ini adalah siswa peringkat S, sedangkan Asuma peringkat F. Artinya, Asuma akan langsung naik peringkat jika berhasil menang. Mendengar penjelasan itu, Asuma menoleh ke Shion dan menawarkan ia akan mundur jika Shion mau menaikkan peringkatnya dari F M ke S. Asuma menambahkan cara itu juga akan menghindarkan Shion dari cedera. Seketika aura kemarahan yang pekat menyelimuti seluruh arena. Shion berkata pada Asuma, "Sudah lama sekali sejak ada yang berani menentangku seperti ini." Melihat kekasaran Asuma, Shion bersumpah takkan ada ampun bahkan jika ia memohon sambil menangis. Ia siap menghajar Asuma habis-habisan. Namun Asuma justru semakin memprovokasi, menyuruhnya maju dengan segenap kekuatan. Dengan amarah yang meluap, Shion mendesak wasit untuk segera memulai laga. Asuma sadar Shion adalah reinkarnasi pengikutnya. Menahan diri sedikit saja bisa berarti kekalahan baginya. Karena itu Asuma memutuskan akan mengerahkan sihir kunonya sejak awal pertarungan. Asuma pun membentangkan lingkaran sihirnya membuat seisi ruangan terkesiap. Sebuah sihir yang belum pernah disaksikan oleh siapapun. Asuma langsung meluncurkan sihirnya ke arah Shion. Namun serangan itu tiba-tiba dihadang di tengah jalan. Ternyata itu sihir pertahanan otomatis Shion. Asuma tak kaget, itu memang gaya bertarung inkarnasi lamanya. Shion dengan percaya diri menyatakan sihir aneh milik Asuma takkan pernah bisa menyentuhnya. Sambil menghunus pedangnya, Shion mengumumkan akan mengakhiri ini semua dalam sekali tebas. Asuma terkesima melihat pedang itu yang berfungsi ganda sebagai bila fisik sekaligus media sihir. Asuma mengamati Shion yang bersiap mencoba membaca strategi serangan baliknya. Asuma tersenyum siap menembus pertahanan Shion. Di mata Shion, Asuma adalah anomali yang muncul tiba-tiba. Ia menganggapnya sebagai pengacau yang merusak ketentraman akademi. Karena itulah dia tak bisa membiarkannya. Shion yakin Asuma tak akan mampu menahan serangannya. Bahkan para penonton pun menanti-nanti jurus pamungkas dari Shion. Keadaan makin sulit bagi Asuma. Sihir Shion telah mengurungnya.
Melihat Asuma tak bisa lari, Shion pun bergerak. Muna menonton dengan cemas penasaran bagaimana Asuma akan menghadapinya. Tebasan Shion bahkan bisa membelah material terkuat sekalipun. Saat tebasan itu melesat, Asuma melepas dasinya. Ia berkata, waktu untuk bersandiwara telah usai. Ia lantas merapal mantra pengeras. Pada dasinya mengubahnya menjadi sekeras baja. Dengan dasi itu ia menahan serangan Shion, bahkan berhasil menghancurkannya. Shion dan seisi ruangan terbelalak. Asuma menepis jurus andalan Shion hanya dengan sehelai dasi. Asuma juga mengaktifkan sihir pelepasan untuk melenyapkan sihir yang mengikatnya. Begitu bebas Asuma lenyap dari pandangan membuat Shion merasakan hawa dingin yang menusuk. Asuma sedang menyiapkan serangan balasan dan Shion mulai panik. Tak bisa menemukan Asuma, Shion memperkuat pertahanan absolutnya. Tiba-tiba Asuma muncul di belakangnya. Namun saat akan menyerang sihir pertahanan otomatis, Shion kembali aktif. Sebuah tangan raksasa dari tanah muncul, menghalau serangan mendadak dari Asuma. Ini memberi Shion waktu untuk melancarkan tebasan balasan ke arah Asuma. Namun Asuma berhasil menghindar dan melempar pedangnya lalu mengejar Shion. Shion mengira Asuma telah melakukan kesalahan fatal. Akan tetapi Asuma mengejutkannya lagi dengan mengaktifkan sihir penghancur partikel. Sihir itu melenyapkan semua penghalang di jalur Asuma yang melesat menuju Shion. Begitu tiba di depan Shion, ia mengeluarkan pedang lain dan mengayunkannya dengan sekuat tenaga. Lili terperangah melihatnya. Ia sadar Asuma ternyata menyimpan pedang yang kedua. Asuma memujinya karena mampu bertahan. Padahal ia berniat menyelesaikan semua dalam satu serangan. Shion pun mengakui Asuma sebagai orang pertama yang menembus pertahanannya. Kini ia akan menunjukkan jurus pedang rahasianya. Seketika Shion melepaskan sihir pedangnya, bulan purnama berkabut yang memancarkan cahaya menyilaukan. Asuma gagal menghindarinya dan serangan Shion telak menembus dadanya. Muna tersenyum tipis. Itu adalah kombinasi sihir pedang pengacau dan sihir pedang penembus. Sebuah teknik yang bahkan seorang Mune pun takkan mampu menghindarinya. Serangan itu mengirim gelombang penghancur ke tubuh Asuma. Ia kehilangan kendali dan terjatuh membuat Lili berteriak histeris. Melihat Asuma tak bergerak, Shion cemas kalau serangannya terlalu kuat dan berakibat fatal. Shion mendesak wasit untuk memeriksa keadaan Asuma dan wasit pun bergegas. Shion bahkan telah siap menerima hukuman jika terjadi sesuatu pada Asuma dengan dalih itu adalah kecelakaan. Tiba-tiba Asuma bangkit berdiri bagaikan mayat hidup memancarkan aura yang mengerikan. Shion tak percaya. Mustahil Asuma bisa bertahan dari jurus pedang sihir rahasianya. Asuma mengungkap kesalahan Shion. Ia pikir sudah mengerahkan segalanya padahal tanpa sadar telah memandang rendah lawannya. Tapi kini Asuma telah kembali. Ia siap menunjukkan pertarungan yang sesungguhnya. Asuma melangkah maju, membuat Shion panik dan bersiap melepaskan kembali jurus rahasianya. Asuma sadar mana miliknya memang dahsyat, tapi staminanya terbatas. Luka dari serangan Shion sebelumnya ternyata sangat berbahaya. Agar pertarungan tak berlarut-larut, ia berencana untuk menyelesaikannya dengan cepat. Asuma akan memadatkan mana dalam sirkuit sihirnya untuk meningkatkan kemampuan fisiknya untuk sementara waktu. Walaupun ini adalah percobaan pertamanya, ia berhasil melakukannya dengan mudah, membuat seluruh tubuhnya bersinar terang. Asuma bersyukur mendapat lawan sekuat ini, karena pertempuran ini memaksanya bereksperimen di tengah laga. Saat Asuma lengah, Shion melihat celah. Inilah kesempatannya untuk melancarkan serangan penentu. Namun sebelum serangannya sampai Asuma, sudah muncul tepat di belakangnya. Shion terperangah. Bagaimana bisa seorang manusia memiliki kecepatan seperti ini, tapi Shion masih punya senjata rahasia. Ia melepaskan familiar miliknya yang muncul dari bawah untuk menangkap kaki Asuma. Shion tertawa puas yakin telah berhasil mengunci pergerakan Asuma. Namun Asuma mengejutkannya dengan menarik familiar itu hanya menggunakan satu tangan. Asuma melemparnya seperti kertas, lalu menghabisinya dengan sihir yang mengejutkan seisi ruangan. Asuma berkata pada Shion, kemampuannya untuk bertahan otomatis kini lenyap bersama familiarnya. Shion gemetar ketakutan. Asuma mendekat dan berkata, "Ini sudah berakhir." Shion tak percaya dengan apa yang terjadi. Bukankah seharusnya ia adalah pendekar pedang terhebat di Jepang, tapi ia tak mau menyerah. Dengan sisa tenaganya, ia berteriak memanggil kekuatan terakhirnya. 3000 tahun lalu Asuma pernah menemukan sebuah sihir baru yang bisa membuka potensi tersembunyi seseorang. Shion menjelaskan pada Asuma sihir itu dapat meningkatkan mana bawaan hingga 10 kali lipat. Asuma terkesan, tapi Shion memperingatkan adanya efek samping yang berbahaya. Katanya sisi buas dari penggunanya akan bangkit. Karena itu, Shion merasa sihir ini butuh penyempurnaan. Meski begitu, ia mengungkapkan telah menemukan manusia yang cocok untuk eksperimen tersebut. Karena eksperimen ini sangat berbahaya, Asuma pun bertanya siapa subjeknya. Shion kemudian memberitahu Asuma nama yang ada di dalam pikirannya. Mendengar itu, Asuma menyuruh Shion melanjutkan meyakinkan akan mengandalkan sihir baru itu. Kini di masa sekarang, Shion berhasil mengaktifkan sihir itu, dan sisi lain dirinya pun muncul. Bagaikan binatang buas, ia menerjang Asuma siap mencabik-cabiknya. Asuma pun melihat Shion jadi jauh lebih cepat. Sirkuit sihirnya
meningkat drastis, begitu pula kemampuan fisiknya. Kecepatan gilanya memaksa Asuma mundur sementara Shion mengejeknya dan menyuruhnya berhenti lari. Dengan kekuatan penghancur Shion yang kini tengah mengamuk, Asuma bisa melihat Shion telah membangkitkan potensi dari 3.000 tahun yang lalu. Ia sadar yang lain juga akan melakukan hal yang sama jika berada dalam kondisi ekstrem. Meski begitu, Asuma tak merasa Shion adalah ancaman. Tak lama, Shion berhasil menyudutkan Asuma sesuai rencananya. Asuma kagum, bahkan dalam kegilaannya Shion masih memperhitungkan setiap gerakan. Shion senang rencananya berhasil. Ia berkata akan menghabisi Asuma dengan jurus rahasia terakhirnya. Jurus yang menembakkan puluhan pedang sihir, tebasan tunggal bulan baru berkabut. Asuma cemas. Ia ragu bisa menahan kerusakan dari jurus itu secara langsung. Namun meski bahaya di depan mata Asuma, masih merasa dirinya lebih unggul. Asuma sadar harus mencegat jurus rahasia Shion. Ia pun membangun lingkaran sihir untuk menahan rentetan serangan itu. Lingkaran sihir itu membentuk lensa 3 dimensi raksasa dan serangan pertama Shion pun mengenai lensa itu. Selain kemampuan analisis yang biasa, Asuma menambahkan pengaturan baru pada lingkaran sihirnya. Bukannya menganalisis target secara otomatis, lingkaran itu mengirim informasi mentah langsung pada Asuma. Seketika otak Asuma bekerja layaknya superkomputer, memulai analisis berkecepatan tinggi. Dengan kemampuan ini, ia sanggup memproses informasi nyaris setara kecepatan cahaya. Hal ini membuat tebasan Shion yang cepat jadi terlihat begitu lambat karena tak mungkin bisa melampaui cahaya. Lebih hebatnya lagi, semua proses berpikir ini mampu diselesaikan Asuma hanya dalam 0,1 detik. Begitu selesai, ia menangkis serangan Shion dan melancarkan serangan balasan yang mendorong Shion mundur. Namun Shion segera bangkit dan kembali menyerang Asuma, tapi serangannya dengan mudah ditahan. Asuma merebut pedang Shion dan mematahkannya, lalu melayangkan pukulan telak ke wajahnya hingga ia tersungkur. Asuma mengarahkan pedangnya ke leher Shion. Ia menyuruhnya menyerah atau menerima akibat terburuknya menyadari dirinya akan kalah jika terus keras kepala. Shion akhirnya tak punya pilihan selain menyerah. Asuma pun tersenyum dan bertanya apa dia sudah tahu di mana posisinya. Karena sudah kalah, Shion bertanya pada Asuma bagaimana ia bisa memprediksi serangannya karena otak manusia biasa takkan mampu. Asuma tersenyum seolah sudah menduga kebingungannya. Ia lalu menjelaskan bahwa dirinya menerapkan prinsip komputer kuantum pada analisis sihir untuk memperkuat mana di otaknya. Shion terperangah mendengarnya, dan Asuma menambahkan kalau sains ternyata sangat cocok dengan sihir kuno. Akan tetapi Asuma mengaku bisa menyiapkan strategi ini berkat bantuan Izuya. Sebelum pertarungan dimulai, Izuya sudah memberitahu Asuma soal kepribadian lain Shion yang lebih agresif. Izuya menjelaskan bahwa Shion punya kepribadian normal yang lembut dan satu lagi yang sangat beringas. Dia mewanti-wanti Asuma agar tidak lengah sampai berhasil mengalahkan alter ego lawannya. Shion menolak percaya bahwa seorang penyihir biasa mampu melakukan hal sehebat itu. Asuma tersenyum simpul, mengatakan kalau dirinya bukan penyihir biasa, melainkan seorang penyihir agung. Di sisi lain, para siswa bersorak-sorai merayakan kemenangan Asuma, sementara Lily tampak sangat bangga di bangku penonton. Setelah duel itu, berita kekalahan Shion yang tak terkalahkan menyebar ke seluruh penjuru. Mereka tahu kisah ini akan tercatat dalam buku sejarah dan dikenang selama beberapa generasi ke depan. Asuma juga mendapatkan hadiah karena telah mengalahkan Shion, yaitu promosi peringkat dengan berbagai keuntungan tambahan seperti waktu akses lebih lama di ruang analisis sihir. Asuma tentu senang karena kini ia tak perlu lagi meminta izin setiap hari untuk menggunakan ruangan itu. Terlebih lagi, ini akan membuat misinya berjalan jauh lebih cepat. Asuma sangat antusias membayangkan hal-hal yang bisa ia ciptakan menggunakan komputer kuantum. Sore harinya Asuma pulang ke rumah dan menyadari sudah seminggu sejak ia berinkarnasi. Pengetahuannya tentang era modern pun makin bertambah. Ia juga belajar banyak soal bumi dan fakta bahwa ada jurang budaya yang memisahkan masa 3.000 tahun lalu dengan masa kini. Intinya ada hal-hal yang diwariskan dari zaman kuno ke zaman modern, tapi ada juga yang hilang ditelan zaman. Sumber perpecahan budaya ini disebut bencana besar. Karena peristiwa inilah sihir meredup dan sains berkembang pesat. Asuma bersyukur sihir hanya meredup bukan lenyap sepenuhnya. Sihir kuno sempat dianggap aliran sesat, tapi kembali bersinar berkat kemajuan ilmu pengetahuan. Sihir kuno kemudian diatur menjadi sihir modern dengan bantuan sains, sehingga bisa digunakan oleh siapa saja, tidak seperti sihir kuno yang butuh bakat khusus. Sebagai gambaran kerajaan yang dulu mengkhianati Asuma, namun karena Asuma sudah bertemu 3 mantan bawahannya, ia yakin Mion juga berada di suatu tempat di akademi ini. Bahkan ia merasa bahwa raja yang mengkhianatinya di masa lalu juga terlahir kembali di era modern ini. Tepat saat itu, alarm pengingat Asuma berbunyi menyadarkannya bahwa ada laporan penting yang harus ia selesaikan. Asuma sadar kalau Asuma yang muda sedang mengerjakan sesuatu yang ia ciptakan di masa lalunya. Karena dialah penemu aslinya Asuma,
Yakin bisa menyelesaikan laporan itu dalam sekejap. Ia kemudian melihat sebuah catatan di atas meja, tapi saat dibuka isinya tertutup noda tinta. Asuma lantas menggunakan sihir untuk membersihkan tinta itu dan terkejut saat melihat isinya adalah daftar keinginan. Ini adalah daftar hal-hal yang ingin dicapai Asuma muda sebelum tiada. Dan salah satu poinnya menarik perhatiannya, yaitu bertemu kembali dengan keluarganya. Saat itulah Asuma menyadari bahwa keinginan terbesar Asuma muda bukanlah balas dendam, melainkan sebuah keluarga. Karena Asuma muda begitu mendambakan keluarganya Asuma, yang sekarang berjanji akan mewujudkan impiannya itu. Keesokan paginya babak baru dimulai. Asuma memasuki akademi dengan aura yang berbeda, penampilannya yang rapi langsung menyita perhatian semua orang. Saat ia menyusuri koridor, para siswa berbisik kagum melihat transformasinya yang begitu mendadak. Sosok yang dulu dianggap remeh kini bersinar bak selebriti, bahkan Azuya pun setia mendampinginya. Hal yang paling menakjubkan adalah fakta bahwa dia seorang penyihir tak berwarna. Azuya kemudian melaporkan bahwa dia sudah mengajukan permohonan untuk keluar dari S4 agar mereka bisa membentuk faksi baru. Izuya juga meyakinkan bahwa mereka akan bisa mendapatkan ruang klub. Asuma tersenyum puas dan memuji hasil kerjanya. Tiba-tiba langkah mereka dihadang oleh klub jurnalistik yang telah menyelidiki Asuma. Mereka memuji pesonanya dan kemenangannya melawan anggota S4. Klub pers ingin mewawancarainya, tapi Asuma berlalu begitu saja. Para anggota pers merasa dipermalukan. Namun karena tak mau menyerah, mereka terus mengejar Asuma. Di sisi lain, Izuya mengawal Asuma hingga ke depan pintu kelasnya sebelum pergi. Tepat saat Asuma hendak masuk, anggota pers muncul lagi. Asuma menolaknya dengan tegas, namun gadis itu sangat gigih. Ia bersikeras tidak akan pergi sebelum Asuma menjawab semua pertanyaannya. Sadar gadis itu takkan menyerah, Asuma dengan cerdik menunjuk Lily dan menyebutnya sebagai sekretaris pribadinya. Lily hanya bisa terkejut saat mendengar hal ini. Asuma mengatakan pada pers bahwa mereka harus mendapat izin dari Lily untuk berbicara dengannya. Namun ia meminta mereka kembali sepulang sekolah. Gadis itu tampak senang dan berjanji akan datang lagi. Setelah gadis itu pergi, Asuma berbisik di telinga Lily, berjanji akan memberinya imbalan atas bantuannya. Tidak lama setelah itu, guru mereka pun memasuki ruang kelas. Sementara itu, Asuma sibuk memikirkan betapa drastis hidupnya berubah setelah menjadi terkenal. Ia tahu, ia harus menemukan tempat rahasia untuk bisa hidup tenang. Di sisi lain, Lily terpesona karena Asuma begitu mengandalkannya. Hal ini kembali memicu fantasinya untuk menjadi kekasih Asuma suatu hari nanti. Asuma pun melanjutkan kehidupan siswanya, bahkan ia berhasil menjuarai kompetisi renang. Kemenangannya terasa luar biasa karena ia tak memakai sihir dan berhasil mencetak rekor baru 35 detik. Asuma juga merasa bahwa ia sudah benar-benar terbiasa dengan tubuh barunya. Tetapi pada saat yang sama ia sadar tidak boleh terlalu pamer kekuatan agar tidak menonjol. Asuma hanya bisa berharap agar permohonan ruang klub yang diajukan Azuya disetujui. Setelah keluar dari kolam renang, dia langsung menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Karena pelajaran renang adalah kelas terakhir, ia berencana mampir ke ruang analisis sihir setelah bertemu Azuya. Tiba-tiba ia melihat sesosok figur aneh di hadapannya yang ternyata seorang gadis. Sebelum ia sempat bereaksi, gadis itu mendekat dan memperkenalkan diri, lalu berkata ingin lebih mengenal Asuma. Asuma seketika menjadi waspada menyadari orang di hadapannya ini bukanlah siswi biasa. Asuma mencoba tetap tenang mengingatkan Miun bahwa ini adalah kamar mandi pria. Namun Miun menjawab bahwa ia berada di tempat yang tepat. Asuma lalu menyarankannya untuk pergi sebelum murid laki-laki lain datang dan menemukannya di sana. Namun gadis itu berkata, hanya ada mereka berdua. Asuma menoleh dan sadar bahwa keadaan sekitar telah berubah. Semua siswa telah menghilang, dan ia langsung merasa ada sesuatu yang sangat janggal. Ia bertanya-tanya apakah ini sebuah serangan sihir. Yang pasti ia tahu dirinya dalam situasi berbahaya. Dia memutuskan untuk menganalisis keadaan ini dengan lebih baik. Untuk melakukan itu, ia menyimpulkan bahwa menjaga jarak dari Mune adalah langkah terbaik. Asuma berlari ke arah pintu, tetapi saat ia hendak keluar dari ruang ganti, ia tiba-tiba mendengar suara Mune dari belakangnya. Ini membuatnya terkejut dan bingung mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Kapan gadis itu menyusulnya? Tiba-tiba Mune muncul di belakangnya menyuruhnya berpakaian karena tubuhnya terlihat menggoda. Asuma mengabaikannya dan fokus mencoba memahami situasi aneh yang sedang terjadi. Awalnya ia berpikir ini sihir teleportasi, tapi ia menepis ide itu karena tak ada jejak mantra sama sekali. Akhirnya dia memutuskan untuk mengikuti permainannya demi mencari tahu apa rencananya yang sebenarnya. Melihat Asuma yang waspada, Mune tersenyum. Ia memintanya tenang karena jika niatnya jahat semua sudah berakhir. Mune hanya ingin Asuma mengenal dirinya lebih dalam sebelum pria itu mengambil sebuah keputusan penting. Asuma mengerutkan kening, tak mengerti apa maksudnya mengenal segalanya. Setelah memastikan aura intimidasi yang ia pancarkan cukup meresap, Mune akhirnya memperkenalkan dirinya seorang idola dengan lebih dari 3.000 pengikut. Perkenalan dirinya yang memukau tak mendapat reaksi apapun dari Asuma
yang hanya menatapnya dengan dingin. Jauh di dalam benaknya Asuma menganalisis gerakan Mune yang terasa familiar dari 3.000 tahun silam. Asuma sadar, jika rahasia Mune tak terungkap, situasinya akan sangat berbahaya. Tak ada jejak sihir kuno. Mungkinkah dia memperoleh kekuatan baru setelah bangkit kembali? Mune yang merasakan ketegangan Asuma memutuskan untuk mulai membuka dirinya. Inilah alasan utama mengapa ia ingin berbicara berdua saja dengannya. Mune memulai dengan sebuah analogi tentang belalang sembah yang memangsa pasangannya. Menurutnya banyak makhluk yang melakukan hal bodoh dan tak berguna seperti itu. Namun Mune mengaku berbeda, ia justru ingin didominasi dan dimangsa oleh pria superior. Dia tidak butuh pria lemah, ia mendambakan sosok kuat yang mampu melampaui kekuatannya. Mune mengaku bisa mencium aura superior dari Asuma sang penakluk 3 anggota S4. Kemudian ia menambahkan, kau itu seorang sadis. Asuma terhenyak. Dari mana gadis ini mendapatkan pemikiran aneh seperti itu? Mune yakin mereka adalah pasangan yang cocok, karena itu ia ingin menguji kekuatannya. Sebuah tebasan melesat cepat hanya sehelai rambut Asuma yang terpotong. Bulu kuduk Asuma meremang, ia bahkan tak bisa merasakan serangan itu. Kecepatannya melampaui tebasan pedang Sion. Asuma menepis pikiran itu, pasti ada sebuah trik tersembunyi di baliknya. Mune tersenyum simpul dan berbisik agar Asuma tidak mengecewakannya. Di sisi lain, Asuma membulatkan tekadnya untuk membongkar semua misteri Mune. Saat Asuma sedang memindai area sekitar sebuah serangan tiba-tiba menyayat lengannya. Sebelum sadar kakinya juga terluka, Mune berkata, jika Asuma menang, ia boleh melakukan apapun padanya. Namun jika Asuma gagal menyentuhnya sedikit pun, nasibnya akan tamat di sini. Mune menawarkan pilihan lain, yaitu merangkak dan memohon di kakinya jika tak ingin lenyap. Bagi Mune, menghancurkan seorang sadis seperti Asuma adalah sebuah kenikmatan tersendiri. Asuma hanya terdiam sementara Mune terus melancarkan serangan demi serangan ke tubuhnya. Mune mencibir, apa kau terlalu takut untuk bergerak? Kau benar-benar mengecewakan. Kekecewaan terpancar jelas dari Mune saat melihat Asuma yang hanya diam saja. Akhirnya Asuma buka suara. Mune mengira pemuda itu akan memohon ampun. Namun Asuma justru menegaskan bahwa ia tidak akan pernah merangkak atau memohon belas kasihan. Asuma bahkan menambahkan kalau dia sama sekali tak menyukai Mune, yang langsung menyulut amarah gadis itu. Asuma melanjutkan pembicaraan Mune soal dominasi dan pria kuat sama sekali tidak menarik. Sebagai penutup, Asuma menyatakan bahwa ia tidak punya keinginan untuk memiliki kekasih. Ucapan itu menyulut amarah Mune. Ia menantang Asuma membuktikan kekuatannya karena pria yang tak bisa mencintainya tak pantas ada. Serangan sihir dahsyat melesat Asuma berhasil menahan serangan pertamanya. Namun serangan kedua Mune berhasil menembus pertahanannya dan menebas dadanya. Tapi Asuma tidak gentar, karena persiapannya akhirnya telah selesai. Mune pun sadar ada yang aneh. Asuma sama sekali belum mencoba untuk melawan. Saat itulah sebuah lingkaran sihir muncul, dan Asuma menjadikan dirinya sendiri sebagai targetnya. Mune terbelalak kaget. Ia pikir Asuma sudah gila karena mengarahkan sihir pada dirinya sendiri. Asuma justru tertawa memberitahu Meuni bahwa ia salah besar karena inilah solusinya. Dia telah menemukan celah untuk menembus perangkap Mewon, dan hanya inilah jalannya. Awalnya Asuma sempat cemas merasa aneh seorang Archmage sepertinya tak bisa membaca serangan Muon sama sekali. Karena itu, ia mengerahkan pikiran tak terkalahkan yang dipenuhi kemampuan analisis ke udara. Saat Meune menyerang, ia memindai sekitar mencari celah, hingga salah satu pikiran itu hancur. Justru dari situlah, dia mampu melihat serangan yang datang dari fase yang berbeda. Ia sadar serangan itu begitu cepat menghantamnya, bahkan sebelum ia sempat bersiap. Asuma heran bagaimana bisa kecepatan serangan Mune melebihi seorang master pedang seperti Shion. Namun Asuma akhirnya menemukan triknya. Bukan jamnya yang salah, melainkan persepsinya sendiri. Asuma sadar ia berada di bawah pengaruh sihir penundaan yang mengacaukan panca inderanya. Anehnya tidak ada jejak sihir yang dilepaskan secara langsung oleh Meune. Asuma lantas menyimpulkan pasti ada penyihir lain yang terus mempertahankan mantra itu. Akhirnya, ia menemukan jawabannya, ada makhluk buatan yang menempel di tubuhnya familiar milik Meune. Rupanya Meune mencampurkan air pancuran dengan familiar tak kasat mata miliknya. Semakin banyak familiar menempel, persepsi target akan semakin tertunda, membuat kesadaran mereka melambat. Singkatnya, Asuma dibuat sangat lambat sehingga gerakan Meune terasa secepat kilat baginya. Arah terbangnya adalah kunci untuk membalikan keadaan. Mantra Asuma aktif saat ia terlempar ke ruang sauna dan tubuhnya seketika diselimuti api. Panas itu langsung membakar habis semua familiar Mune yang menempel di sekujur tubuhnya. Tetapi di saat yang bersamaan, pakaiannya juga ikut hangus terbakar. Asuma mengecek waktu untuk memastikan. Benar saja aliran waktu di sekitarnya telah kembali normal. Asuma tersenyum, keadaan kini berbalik.
Miun panik menyadari semua familiar sihirnya musnah dan bertanya-tanya bagaimana Asuma bisa tahu. Meski begitu, ia merasa masih aman karena Asuma belum melihat perangkapnya yang lain. Namun Asuma mengejutkannya memberitahu bahwa ia bisa melihat makhluk sihir yang sama di tubuh Mune. Asuma menjelaskan efek sihir mereka adalah kecepatan super, pada dasarnya sihir penundaan dan percepatan. Asuma berkata Mune menciptakan jebakannya melalui sinergi dari kedua mantra tersebut. Mune benar-benar terkejut mendengarnya Asuma, pada dasarnya telah membongkar semua rahasianya. Mune memutuskan menyerang lebih dulu dengan kecepatan tinggi, tapi itu tak lagi bisa mengelabui persepsi Asuma. Seketika Mune muncul di belakang Asuma. Ia menembakkan laser air yang kuat, tapi Asuma menghilang, bahkan sebelum serangan itu mendarat. Tiba-tiba Asuma sudah ada di belakangnya, dan saat Mune mencoba untuk kabur, ia sadar tak ada celah sedikit pun, karena Asuma telah menutup semua jalan keluarnya. Asuma berkata bahwa ia takkan bisa lari, karena ia akan melenyapkan semua mana di sekelilingnya. Asuma lalu melepaskan serangan sihir dahsyat yang menghancurkan mana Mune dan membuatnya tak berdaya. Mune jatuh berlutut menatap ngeri saat mananya lenyap menguap begitu saja ke udara. Asuma mendekat berkata bahwa pertandingan telah usai dan memintanya untuk tidak melawan lagi. Tiba-tiba Asuma menyadari sesuatu yang terasa janggal. Ia sadar Miun adalah seorang pria dan bertanya apakah ini maksudnya saat berkata ia berada di tempat yang tepat, yaitu toilet pria. Mune mengaku bahwa ia bisa mengubah wujudnya dengan mengendalikan air di dalam tubuhnya, karena mananya habis wujud aslinya terungkap. Namun ia meyakinkan Asuma bahwa perasaannya saat didominasi pria kuat bukanlah kebohongan. Mune mempersilahkan Asuma menertawakannya, tapi Asuma justru mengejutkannya dengan memberikan handuk padanya. Asuma meminta maaf, berkata ia tidak bermaksud untuk menghancurkan pakaiannya. Mune terperangah tak percaya saat Asuma membungkuk dan sekali lagi meminta maaf padanya. Ia bertanya mengapa Asuma masih memperlakukannya seperti seorang gadis, dan Asuma menjawab bahwa gender bukanlah masalah. Bahkan ia bersedia membantunya memperbaiki smart road miliknya sambil tersenyum, dan menjelaskan bagaimana ia bisa membaca semua serangannya. Pipi Moon seketika memanas saat menyadari Asuma adalah seorang laki-laki. Asuma langsung menagih janjinya tentang menyerahkan diri jika Moon kalah dalam duel, karena kemenangan kini ada di tangannya. Ia berkata sudah saatnya Moon menuruti perintahnya. Asuma mengungkap rencananya di akademi. Ia butuh bakat desain sihir Moon yang luar biasa untuk membantunya. Perintahnya pun jelas, Moon harus meninggalkan S4 dan bergabung dengan faksinya. Moon mengingatkan Asuma bahwa ia tak menyukainya, dan Asuma mengiyakannya tanpa ragu. Namun ia mengaku tertarik dengan sifat Moon yang ceroboh, meski itu bukan berarti ia menyukainya. Pernyataan ambigu itu sukses membuat wajah Moon kembali merona. Asuma lalu menyuruhnya lekas mencari seragam ganti. Ia juga menambahkan ada hal penting lain yang harus mereka bicarakan. Dengan semangat membara, layaknya seorang pengagum Moon, kini memanggilnya Surasuma. Sementara itu, di ruangannya kepala sekolah menerima familiarnya yang anehnya sangat mirip dengan raja dari 3.000 tahun silam. Ia bertanya pada sang familiar informasi, berharga apa yang berhasil dikumpulkan untuknya. Familiar itu lantas memproyeksikan sebuah rekaman pertarungan antara Asuma dan Moon. Adegan itu membuat kepala sekolah terperanjat. Ia merasa pernah melihat wajah pahat Asuma di suatu tempat. Adegan itu membuat kepala sekolah terperanjat. Ia merasa pernah melihat wajah pahat Asuma di suatu tempat. Setelah mengamatinya lebih saksama, sang kepala sekolah akhirnya sadar Asuma di hadapannya adalah sosok yang sama dari 3.000 tahun lalu. Rupanya insiden itu menjadi gerbang bagi Asuma dari masa lalu untuk bereinkarnasi ke dalam tubuh pemuda itu. Ia terkejut Asuma terlahir kembali di era ini, menyimpulkan bahwa ikatan takdir mereka kembali terjalin. Tapi kali ini, ia bertekad untuk menghancurkan rantai itu dan memutus hubungan mereka selamanya. Puas dengan hasil kerja familiarnya, ia memberinya hadiah berupa batu sihir berkualitas tinggi dari Swaragi Corporation. Dengan gembira sang familiar, langsung melahap batu sihir berharga itu. Di lain waktu, Asuma tampak tenang membaca catatan di tengah jam pelajaran. Meski guru sedang menerangkan tentang filsafat, seluruh perhatian kelas justru tertuju pada sosok Asuma yang elegan. Di saat yang bersamaan, Lily menerima pesan dari klub pers mereka, bersikeras akan mewawancarai Asuma hari itu juga apapun yang terjadi. Tak lama kelas pun usai. Sang guru merasa lega karena pelajaran hari itu berjalan tanpa gangguan. Lily segera menghampiri Asuma, hendak membicarakan tentang desakan dari klub pers. Asuma tahu kalau tindakannya telah menempatkan Lily di posisi sulit, tapi hanya itu yang bisa ia lakukan. Asuma lalu berterima kasih pada Lily atas bantuannya, dan berjanji tak akan melupakan kebaikannya. Mendengar ucapan itu, pipi Lily langsung memerah padam karena malu. Asuma kemudian mendekat dan berkata ingin lebih akrab dengannya. Meski bingung, Lily hanya bisa mengiyakan. Usai berkata demikian, Asuma berbalik pergi meninggalkan Lily yang masih panik di tempatnya. Asuma melangkah menuju ruang analisis sihir, bertekad menciptakan sebuah sihir revolusioner.
Namun saat memasuki ruangan, ia merasakan hawa yang berbeda dan seorang gadis tiba-tiba muncul di hadapannya. Asuma tetap waspada sampai gadis itu membungkuk hormat memanggilnya tuan dan meminta maaf telah membuatnya menunggu. Saat itu Asuma sadar asisten AI otonom yang ia ciptakan dengan seluruh pengetahuannya akhirnya aktif. Rupanya AI ini adalah proyek sampingan untuk membantu pengembangan sihir barunya. Asuma tak menyangka asisten AI ciptaannya akan beroperasi secepat ini. Ia lalu menyentuh pipi sang AI, memastikan tubuhnya yang berwujud holografik. Sang AI melaporkan bahwa simulasi telah siap dan mampu mereproduksi ribuan pola untuk sihir baru yang sedang dikembangkannya. Asuma tersenyum puas mendengar kabar baik itu dan memerintahkan untuk segera memulainya. AI itu membungkuk patuh. Awalnya Asuma hanya ingin AI ini memahami sihir modern, namun tanpa diduga, ia justru telah menciptakan sesuatu yang jauh melampaui dugaannya. Model. Awalnya Asuma meremehkan sihir modern, namun setelah mendalaminya ia sadar kalau sihir itu cukup hebat juga. Asuma tahu, jika ia terus membimbing AI gadis itu, akan berevolusi menjadi sosok yang jauh lebih kuat dan tak tergantikan. Sementara untuk urusan pengetahuan umum, ia berencana menyerahkannya pada Lily. Begitu seluruh simulasi rampung, ia mengusulkan untuk langsung mencobanya di dunia nyata. Komputer pun dinyalakan dan mulai memproses semua data yang diperlukan. Tanpa terasa proses itu terus berlanjut hingga larut malam. Asuma bersyukur kenaikan pangkatnya memberinya lebih banyak waktu di ruang analisis sihir. Saat itu, Ai menyuruh Asuma istirahat 8 jam karena pindaiannya mendeteksi kelelahan. Asuma setuju ia memang terus bertarung tanpa henti sejak berinkarnasi. Ia mengakui dunia modern begitu memikat hingga membuatnya larut dalam kesibukannya. Asuma berterima kasih pada Ai, namun Ai merasa tak pantas dipuji karena ia hanyalah sebuah program. Asuma membantah karena rutinitas Ai sangat mirip manusia. Sebagai perancangnya ia tahu betul hal itu. Seketika terlintas di benaknya kalau Ai membutuhkan sebuah nama. Teringat GPU-nya buatan Jerman, ia memutuskan memberinya nama dari sana. Setelah berpikir sejenak, ia memilih nama Val, dan Val menerimanya dengan senang hati. Wajahnya bahkan bersemu merah. Melihat itu, Asuma tersenyum. Inilah yang membuatnya semakin mirip manusia. Tak lama Val memberitahu simulasi hampir usai. Dari kelihatannya, semua akan berjalan sesuai rencana. Tepat saat itu, sebuah pesan darurat masuk untuk Asuma. Asuma bertanya siapa pengirimnya dan terkejut saat tahu pesan itu dari kepala sekolah akademi. Isinya meminta Asuma untuk segera datang menghadap ke ruang kepala sekolah. Hal ini membuat Asuma bingung. Tapi karena ini panggilan dari kepala sekolah, ia tentu tak bisa mengabaikannya. Asuma pun meminta Val untuk tetap melanjutkan simulasinya. Ia juga memintanya menjalankan program khusus dan mengirim hasilnya pada Azuya. Val menyanggupi, lalu menunjukkan arah ke kantor kepala sekolah. Tanpa Asuma sadari saat ia pergi seekor familiar, milik kepala sekolah mengawasinya dari jauh. Kilas balik 3000 tahun lalu para ksatria terlihat melawan makhluk asing bernama Omega. Banyak rekan mereka yang gugur tapi mereka pantang mundur demi melindungi kerajaan. Tiba-tiba musuh bersiap melancarkan serangan gabungan untuk menghabisi para ksatria. Meski dalam situasi genting para ksatria itu tetap berdiri kokoh. Dan tepat ketika harapan mereka nyaris pupus, Asuma muncul menahan serangan itu dan melenyapkan semua Omega dengan kekuatan dahsyat. Saat keadaan tenang para ksatria berterima kasih. Asuma menyuruh mereka segera melapor ke Senat. Asuma memandang sekitar menyesali para pejuang yang tak bisa ia selamatkan. Tak lama 4 bawahannya tiba. Mereka juga menyesal karena terlambat dan menyebabkan banyak korban jiwa. Izuya mencoba menghibur setidaknya mereka berhasil memusnahkan semua penyerbu. Muno merasa cemas karena makhluk itu tak tercatat di ensiklopedia sihir manapun. Shion menambahkan makhluk-makhluk itu seolah muncul dari dunia yang berbeda. Asuma mengingatkan rekan-rekannya untuk selalu waspada terhadap para penyerbu licik itu. Tiba-tiba Raja Melculat muncul untuk memuji pencapaian hebat mereka. Asuma segera membungkuk hormat, namun sang raja menyuruhnya untuk bangkit. Asuma memintanya pergi karena berbahaya, tapi Raja Mel ingin melihat situasinya secara langsung. Raja pun berterima kasih pada Asuma karena berkatnya ia bisa menyaksikan langsung para penyerbu itu. Asuma berkata semua terjadi sesuai prediksi Raja Mel. Meski ada korban, para penyerbu berhasil dihentikan. Raja Mel memuji Asuma, lalu ia menyadari kalau lengan Asuma ternyata terluka. Asuma menenangkannya berkata itu hanyalah sebuah goresan biasa. Namun Raja Mel tak peduli. Ia merobek jubahnya untuk membalut luka Asuma. Asuma terkejut. Raja Mel berkata karena hanya punya kekuatan meramal, menolong Asuma adalah hal kecil baginya. Mel mendeklarasikan misinya, yaitu menjaga rakyat kerajaan dengan segenap kekuatannya. Ternyata sebuah legenda kerajaan mengisahkan tentang tongkat ajaib dari kitab kebijaksanaan. Mel meyakini takdir mereka, Asuma adalah sang tongkat sementara dirinya adalah kitabnya. Asuma merasa begitu terhormat, dan Mel pun berkata kalau dia sangat mengandalkannya. Kembali ke masa kini, Asuma bingung. Kenapa ingatan itu muncul saat ia menuju ruang kepala sekolah? Asuma pun tiba di kantor dan dipersilakan masuk. Namun langkahnya terhenti.
Ia terkejut melihat ruangan itu ternyata kosong melompong. Tiba-tiba lingkaran sihir muncul di atas dan bawahnya. Dalam sekejap pemandangan di sekitarnya pun berubah total. Ia langsung sadar. Dirinya baru saja dipindahkan paksa menggunakan sihir teleportasi. Saat ia masih mencoba memahami semua ini, matanya menangkap sosok familiar kepala sekolah. Saat itulah, Asuma sadar ia telah masuk perangkap. Gawat,